Mohon izin ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada puasa sunnah kayaknya. Pada puasa sunnah kekenyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwilul laila wan nahar yazkiratan lil qulubi wa absar wa tabsiratan lil albab wal afidad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa jibrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Kembali sama sekali mengucapkan wa astagfirullahaladzim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna Allaha atqakum. Faqala Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ittaqullaha wa abdil sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bil hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika min as-sabirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya kalau udah amin amin ya rabbal alamin, amin amin alhamdulillah rabbil alamin, langsung pulang, langsung makan kita. Ya, saya doakan makan aja lah. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati, yaitu Ketua FKMPI, Ketua pendiri semuanya. Mohon komunikasi mukminat peduli, yaitu yang terhormat Ibu Supriyati. Benar Bu? Benar. Alhamdulillah. Kemudian juga teman-teman yang lain, organisasi yang lain dari PCINU, kemudian dari mana lagi Bu? Az-Zahra, dari halaman-halaman, kemudian juga tim Dompet juga yang selalu menemani saya sebulan ini, ya. Kemudian semua ibu-ibu, alhamdulillah, ya, santri-santri FKMPI, kemudian juga semua sahabat-sahabat PMI yang insyaallah senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah panjangkan umurnya, Allah berikan sabar wasiat, Allah tambah keberkahan kita semua. Ya Allah jadikan kita semua penuh dengan keberkahan. Allah jadikan berkahnya nanti buat keluarga kita di Indonesia. Ya. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah. Anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Hafiz dan hafizah. Mudah-mudahan kita bisa pergi ke Madinah, teman-teman. Untuk pergi haji, nanti pulang ke Indonesia bisa beli tanah, bisa bangun rumah, duitnya bertambah-tambah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang lagi sakit pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Ya, yang lagi bingung banyak hutang dan sebagainya, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Ya, jangan menunggu sama saya. Yang belum dapat jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Allah berikan jodoh yang terbaik.
Yang punya keturunan anak insya Allah mudah-mudahan keturunan. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita di sini, silaturahminya kita di sini, yang bertambah keberkahan dalam hidup kita. Ya, senantiasa mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita dikumpulkan seperti ini di surganya Allah bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan semua kita nanti yang dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu kalau ditanya, ibu lebih cinta suami apa cinta Rasul? Maunya cinta Rasul atau cinta suami? Ya, dua-duanya harusnya. Cinta Rasul, cinta suami. Ya, cinta Rasul dan cinta suami. Ya, cinta suami adalah untuk bagaimana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cinta kepada keluarga adalah bentuk bagaimana kita menghidupkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada sahabat teman kita, tetangga kita, ya, semuanya adalah bentuk bagaimana menghidupkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beda kita ini, beda cinta sama Rasul itu sedikit. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya aja biar cepat. Ya. Cinta kita sama Rasul itu sedikit. Ada bedanya. Beda kita sama Rasul itu sedikit. Nah, kalau Rasul sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Ya. Kalau kita sedikit, kalau Rasul sedikit, kalau kita sedikit-sedikit, ya sedikit-sedikit makan. Ya. Ya, apalagi di majlis yang jam-jamnya rawan begini. Ya, mudah-mudahan saya nggak ditinggal ini. Alhamdulillah kita semua dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, apalagi semua subhanallah ya ibu di negara yang non muslim, yang muslimnya hanya sedikit tapi terus ya terus berusaha untuk menghidup dan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya SKMPU tadi udah berapa tahun ini? 23 tahun. Ya, nggak ada yang bisa membayangkan bagaimana perjuangan 23 tahun. Ya, kemudian juga organisasi-organisasi yang lain. Tadi ada Azhar, ada beberapa ada sebagainya. Ya kita bukan untuk keren-kerenan, kita nggak mau bangga-banggaan. Ya, merasa paling hebat, merasa paling besar tidak. Tapi kita semua adalah senantiasa menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita bersama-sama saling tolong menolong. Dalam hal apa? Dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan sunnah Rasulullah, menjalankan perintah Allah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis apa itu artinya? Surat apa itu? Surat apa? Al-Asr. Ya, wal asr. Kemudian apa artinya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis apa itu artinya? Saling menasehati ya, dalam hal kebaikan kebenaran ya, dan saling menasehati dalam kesamaan sahabat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, makanya kata Rasul, "Ila marartum biya janna farta'u." Kalau kamu ya lihat ada taman-taman surga orang-orang yang baik, ya maka masuk ke situ. Ada orang baik berkumpul, ya di situ ada taman surga berkumpul, maka masuk, maka mampir. Sahabat bertanya, "Bama riyadul-jannah ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga ya Allah?" Ya kemudian Rasulullah menjawab, "Majalisul ilm." Ya majalisul zikr, majalisul shalawat. Bahwasanya taman surga itu adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis sholawat, ya, dan majlis-majlis zikir. Makanya alhamdulillah, ya, mudah-mudahan FKMPU bisa terus berjuang, ya, terus berusaha untuk sama-sama ya kita saling menolong, berjuang dalam kebaikan. Ya untuk ibu-ibu semua, ya PMI kemudian semua, ya seluruh masyarakat Indonesia, amin ya rabbal alamin. Ya, makanya alhamdulillah, ya bahwasanya kita disatukan ya dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ahlan wa sahlan. Ya ibu silakan. Ya, ibu itu yang paling jauh dari mana? Jangan bangun. Ini dari mana? Bukan bisa. Saya nyebutnya aja susah. Bukan bisa. Ada lagi yang paling jauh? Benar. Taiwan. Yang paling jauh di Indonesia dari mana? Jakarta. Oh Jombang, Blitar, Masya Allah, Jawa Tengah, Semarang. Nah ini kita ibu yang paling jauh lagi bakal pulang lah dari sini. Ada yang mana di sini? Semua kita bakal pulang. Ibu kemarin dari Indonesia mau ngapain bu? Yang gini.
Hah? Ibu kemarin yang izin. Ya, katanya ibu-ibu di Hongkong kalau ke pasar bawa jin, pulang bawa setan. Ya. Datang ke pasar bawa jin, pulang bawa setan. Keren banget saya bilang. Ya. Saya mau belajar berguru sama dia. Ya. Datang bawa jin, pulang bawa belajar ini. Ya subhanallah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan jinnya semua penuh dengan keberkahan. Ya, karena suatu saat kita bakal pulang, betul. Ibu ada yang mau di sini selamanya. Ya, anak, ya suami, keluarga semua. Ya kita pengen pulang semua. Ya, maka disitulah mudah-mudahan di sini kita penuh dengan keberkahan, kita cari nafkah yang halal, harta yang halal, kemudian insya Allah kita bisa gunakan untuk keluarga dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi begitulah nanti karena kita suatu saat bakal pulang juga. Ya kita tinggal di dunia bakal pulang ke akhirat. Betul kan? Ya, kalau ibu pulang ke Blitar, ibu pulang ke Jawa Tengah, ya, ibu pulang ke Indramayu, kalau nggak bawa apa-apa, malu nggak bu? Malu apa nggak malu? Malu. Ya, kita semua pasti malu. Apalagi kalau di Jakarta itu kalau lebaran, kalau udah mau mudik itu banyak biasanya di belakang motor itu dia bawa buntelan, dia bawa kardus, kemudian ada tulisannya, ya pulang malu nggak pulang rindu, pulang malu nggak pulang rindu. Ya paham nggak? Pulang malu nggak pulang. Dia mau pulang malu, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, tapi nggak pulang juga nih. Nah, kita di dunia aja pulang kampung kalau nggak bawa apa-apa malu, bingung. Apa yang mau dibawa nanti buat keluarga? Apa yang mau kita persembahkan untuk keluarga? Nah itu nanti suatu saat kita bakal pulang ke negeri akhirat. Kita bakal pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua di sini camat, tahu camat bu? Nah, minimal kita camat. Jarang yang jadi gubernur, ya. Ya camat semuanya. Ya camat. Nanti kita bakal pulang ke akhirat. Ya makanya alhamdulillah kita persiapkan sekali. Alhamdulillah ibu seminggu kerja, dia 6 hari kerja, pas libur datang ngaji. Alhamdulillah senang. Ketika nyari dunia terus 6 hari, alhamdulillah ada waktu sehari kita ingin akhirat. Ya kita berbekal, kita ngaji, kita memperbaiki diri, kita baca Al-Quran kita. Alhamdulillah masih dikasih nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu. Ada orang sehat tapi nggak pernah ngaji. Ada nggak? Ada nggak? Dikasih sehat tapi nggak dikasih nikmat hidayah. Ya sehat badannya, sehat jiwa raganya, tapi tidak pernah terpikirkan untuk hadir di majelis ilmu, tidak pernah terpikirkan untuk bisa mengaji dan sebagainya. Ya na'udzubillah. Ada orang yang sehat tapi batinnya nggak sehat. Ya, kita perlu makan, perlu sarapan, ya buat jasad kita. Tapi jangan lupa ada namanya sarapan makanan juga yang sifatnya rohani, yang bisa menenangkan diri kita, yang senantiasa menuntun diri kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Saya sering ketemu di Jakarta itu banyak tukang ojol, ya, yang pada ngojek online dulu.
Ya dia bilang, Ustaz, saya dulu ya kalau maghrib itu saya masih buka handphone, saya masih menerima orderan. Itu kalau saya ambil, ya udah mau maghrib, kemudian dia sampai isya. Akhirnya saya nggak sholat maghrib. Saya kejar dunia begitu. Apalagi dari pagi saya kerja, malam saya masih nyari duit. Ya, tapi rasanya diri saya itu hamba. Ya, kering, sedih. Kenapa? Karena saya nyari rezeki, tapi saya lupa kepada sang pemberi rezeki. Banyak orang di Jakarta itu mereka kerja berapa sibuk-sibuk, tapi nggak sholat subuh. Padahal bangunnya sebelum subuh, tapi nggak biasa sholat. Ya, cari rezeki tapi lupa kepada sang pemberi rezeki. Nah ini hati-hati. Kebanyakan kita ngejar dunia, tapi lupa suatu saat kita bakal meninggal. Ya, nyari dunia, tapi lupa suatu saat kita bakal meninggal. Ya maka alhamdulillah. Ya kata Rasul kan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahwasanya surga itu di bawah telapak kakinya. Coba ini di bawah telapak kakinya ada surga ya. Coba lihat tuh. Kapalan dulu. Kapalan sama mata ikan ya. Tahu mata ikan tuh. Tapi insya Allah di sini nggak ada. Ya, jangan ditanya tuh mata ikan apa tuh. Ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahwasanya surga itu ada di bawah telapak kaki. Ibu yang seperti apa? Yang ada surganya itu yang seperti apa? Ya, apakah ibu ya yang suka jalan-jalan ngabisin duit gitu, habis gajian, yang ngabisin duit jalan-jalan, ya pesta-pesta sampai lupa yang namanya infak, sedekah, kemudian zakat. Apakah seorang wanita yang dia dihajar sama suaminya, yang nggak mikirin anak dan keluarga? Tentu enggak. Bahwasanya yang ada surganya yaitu seperti ibu-ibu di sini. Ya, yang SKMPU dan semuanya yang hadir di sini dan semua majlis-majlis umum, dan disitulah ya wanita-wanita yang di bawahnya ada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya orang ibu di sini semua. Ya kita semua nyari jin, ya nyari pendapatan, nyari kehidupan, tapi jangan sampai lupain keluarga di rumah. Ya, alhamdulillah. Selamat datang Ibu. Ya silakan Ibu. Ya, nggak apa-apa Ibu. Sehat Bu Fatimah. Ya, kalau ahlan wa sahlan Bu Fatimah dan rombongan semuanya. Ya. Ya, iya. Mohon izin terusin Ibu. Ya, alhamdulillah. Kita sholat dulu. Allahul Kahfi bisa nggak? Bukan Al-Kahfi, Al-Kahfi. Sholat Al-Kahfi. Allahul Kahfi. Allahul Kahfi. Bikulil kafi Waham kafi Waham kafi
Ya, jadi kita semua ya itu semua kalau kita semua ini bakal kembali kepada Tuhan. Nah ibu ya ibu di sini jangan lupa sama keluarga. Kita semua kembali Indonesia. Ya, anak kita itu bagaimana ibunya? Seorang anak itu bagaimana ibunya? Ketika ibunya salehah, ibunya baik, rajin lagi, pintar baca Qurannya, maka walaupun ayahnya suami ibu wanita ketika suami bandel ya sering bohong dan sebagainya, kalau ibunya baik yang namanya anak ibunya itu anak ibu contohnya contohnya Nabi Musa. Siapa ibunya Nabi Musa? Yang angkat adalah Siti Asia. Tapi suaminya siapa? Ya, jadi kalau ibu ini lihat ya, jadi Siti Asia yang salehah punya suami. Ujian hidup begitu ya, ujian hidup ya, istrinya salehah tapi suaminya jahat ya, nggak mau tak patuh taat. Nah itu namanya ujian hidup. Makanya kita sama-sama bersyukur ketika memang begitu ya udah, memang itu jahat hidup di Siti Asia tidak pernah mengeluh. Ya, ketika Nabi Musa ya disuruh dialirkan itu dilepaskan oleh ibu tercintanya, kemudian diangkat diambil sama Siti Asia. Siti Asia yang baik, yang wanita salehah, ya, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Musa dididik, ya diajarkan, dibesarkan oleh Siti Asia. Jadi baik dari Nabi Musa. Ya, jadi baik. Ada lagi Nabi Ibrahim punya ayah namanya Azar. Dia bukan sekedar penyembah berhala, tapi ini orang yang suka bikin baik. Nah, siapa istrinya Hajar ini ibunda Nabi Ibrahim sama orang yang berdua ya patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Ibrahim dididik sama ibunya ya, karena ibunya baik ya, ibunya salehah, ibunya taat, maka Ibrahim menjadi anaknya. Alhamdulillah. Kebalikannya, kalau ibunya jahat, ibunya nggak mau taat, ibunya nggak salehah, ya, ibunya lupa sama ibadah, walaupun suaminya taat ibadah patuh, walaupun suaminya saleh, tetap yang namanya anak tetap ibu.
contohnya istrinya Nabi, ya. Kenapa istrinya Nabi nggak mau taat kepada Nabi Nuh? Ya, ketika Nabi Nuh disuruh bikin apa tuh kapal, ya perahu di tengah padang pasir yang kering kerontang panas. Ya, orang-orang yang benci sama Nabi Nuh, mereka yang tidak suka sama Nabi Nuh, yang mereka mengatakan orang gila. Ini orang senior, bikin kapal laut, bikin perahu, tidak ada laut, tidak ada air. Wah baik, ya. Tapi karena itu yang Allah sampai dikatakan dan kita. Nah, Nabi ini punya istri dan punya anak. Anaknya siapa namanya? Ya kanan, tapi dikasih koma di atasnya kita anak. Ya ketika banjir bandang, Nabi ini ngajak anaknya, ayo naik, karena ada banjir, tapi dia nggak mau. Ya anaknya bilang sa'awi ilal jabali wasmu'il mulailah, aku bakal naik gunung yang tinggi dan bisa menyelamatkanmu dari nggak mau untuk sama ayahnya yang salah. Karena ibunya yang nggak mau patuh tunduk kepada suami, yang nggak mau patuh tunduk kepada yang nggak mau ibadah, maka yang namanya anak ibunya. Ya, maka alhamdulillah ibu semuanya adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ibu jangankan doa yang baik, doa yang buruk aja kalau ibu bukan dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita hati-hati, wanita itu jangankan doa baik, doa buruk aja itu dicatat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dalam diri ibu itu ada yang namanya salah satu anggota tubuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya itu sama dengan namanya Allah. Apa bu namanya? Di dalam diri itu ada apa? Ada rahim. Rahim namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa katanya apa? Coba ada Bismillahirrahmanirrahim. Nama akan menyebut kasih dan di Ar-Rahim itu penyayang. Jadi Allah menciptakan, Allah buat di dalam diri itu yang namanya Rahim. Ya tempat yang paling nyaman, tempat yang paling enak. Ya buat anak kita, anak ibu semua tuh janin bisa di situ. Ya nyaman, tidurnya enak dia di situ. Nggak pernah dia kebauan kalau pergi makan jengkol, ya makan petai, ya berapa biji juga nggak pernah. Ibu makan sih, janinnya bilang gitu. Nggak ngaruh. Ya, jadi tempat yang paling nyaman itu adalah dia. Ya, makanya alhamdulillah. Ya, makanya tadi wanita seorang ibu yang membawa wafahnya tangannya ada surga, insyaallah ibu-ibu di sini semua. Ya, yang senantiasa terus ya walaupun habis tapi tidak lupa untuk beribadah menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ya, maka hati-hati karena Rasulullah pernah yang juga. Ya Rasulullah bilang kepada kita, saya bersamamu ala ummati, akan datang suatu masa kepada umatku, la yu'minu al-mar'u bima anzalna amin halal amin. Akan datang suatu masa ya, pada umat itu di mana mereka tidak memperdulikan lagi ketika cari rezeki, cari hak itu,
tidak melihat lagi apakah itu harta yang halal atau harta yang haram. Betul nggak deh? Betul nggak deh? Nah sekarang orang pengen nyari duit yang instan, ya, pengen kaya, cepat kaya, pengen nggak mau kerja. Nah akhirnya dia ngapain gitu? Nah itu ada handphone, ada mikro, ya, ada mobil, ya makanya hati-hati ya. Ibu di sini jin-jinnya banyak, ya, di hati jinnya banyak, ya, semuanya punya jin, ya, makanya tadi kita sudah belajar tuh manajemen keuangan, ya, bagaimana ibu yang punya pendapatan bisa dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan hanya pintar dari duit, tapi bagaimana bisa memanage, bisa mengatur keuangan, bisa mengatur jinnya itu, ya diatur jinnya, biar ya supaya dia dapat penuh dengan keberkahan, ya. Makanya kan kita pengen mintanya ya Allah berikanlah ya ilmu yang bermanfaat, kemudian juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki yang halal dan thayyib. Ya rezeki yang halal, ya juga lain rezeki yang banyak, ya halal dan penuh dengan keberkahan. Ya, karena yang namanya harta ini, ya yang namanya harta itu pertanyaannya dua. Berapa itu pertanyaannya? Dua. Kalau yang lain pertanyaannya cuma satu. Kata Rasul, dan Rasul kepada Muhammad hatta yas'al min. Jadi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bergeser hati kita tempat kita kecuali kita telah ditanya tentang empat perkara. Ditanya berapa perkara? Yang pertama kata Rasul, an umrihi bil ma'ruf wa an shababihi bil ma'ruf wa an ma'ihi min ayna kasaba agar Rasul nanti kita bakal ditanya Allah. Yang pertama tentang umur kita, ya, untuk apa umur kita digunakan, ya, alhamdulillah. Walaupun tadi ibu berpuluh-puluh tahun, yang lama di sini beberapa tahun di Hongkong, baru 38 tahun masih kerasa bukan kerasa betul. Alhamdulillah, yang penting sehat berkah. Ya. Umur kita ditanya sama Allah. Alhamdulillah saya bantu cari nafkah keluarga. Alhamdulillah. Kemudian masyarakat tentang rasa pindahnya ya dipakai dia. Dan yang dua ini yang terakhir akan diingat masa tahu yang diingat bahwa yang terakhir Allah tanya harta kita dari mana didapatkan dan kemana dihabiskan. Dengan cara apa kita mendapatkan harta tersebut, kemudian bagaimana harta itu digunakan. Ya, ini repot kalau lawannya foto sama susah. Ya, kalau bisa makan juga kita sambil itu. Ya, sama usah begitu. Nasibnya usah yang lain disuruh makan, usah disuruh ngomong. Ya, ya dibagi ngomong silahkan. Ya, tapi majelis kita disuruh ya bisa.
Ya, ini udah Bu. Ini punya, oh itu punya Pak itu ya tadi. Maaf. Pak siapa? NU. Pak Suparno, Suparno. Oh, saya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi dari yang bertanya tentang harga nilai dan jasa tahun 2008, ya kemana harga itu dihabiskan kemudian dan mana mata dapat didapat. Ya, maka kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan ya harta itu bisa membawa keberkahan buat kita. Ya, yang penting jangan jadikan harta itu di dalam hati kita. Ya, tapi yang namanya harta itu hanya di dalam ya, susah. Karena kalau harta itu sudah masuk ke hati, susah mengeluarkannya. Ya, benar-benarnya untuk senantiasa ringan. Ya, berinfak dan sedekah berzakat. Yang ada dia perlukan sebagian, padahal di situ ada sumber keberkahan buat kita semua. Ya, Ustaz itu ada orang, ya, orang itu teman saya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, ya sholatnya juga jarang-jarang, tapi kok hidupnya enak Pak Ustaz ya, hidupnya enak, mulutnya banyak. Ya, itu memang begitu banyak. Jinnya banyak loh, jinnya banyak. Banyak. Badannya sehat loh. Ya, kita pengen semuanya enak. Ini orang ada hatinya ibadah, jalannya jalan-jalan, majunya jalan-jalan. Ustaz, kalau saya rajin ngaji, sholat tiap waktu, untuk saya ya itu saya aja. Nah kita jangan seuzon sama Allah, harus seuzon sama Allah. Ya, yang namanya ridho semuanya adalah ujian. Orang kaya ujian, sehat, sakit, banyak utang. Ujian. Nah semuanya adalah ujian. Ya. Semuanya adalah ujian. Ya. Makanya nanti ketika ada orang ada orang yang rajin ibadah, yang rajin sholat, rajin benar aja Ustaz. Nah itu kita harus bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tahu dengan keadaan diri kita. Karena Allah tahu ya ini orang kalau dikasih banyak, kalau dikasih enak, kerjaan enak, maka dia tahu semua ibadah. Dia lupa sama Allah, sibuk kerja, sibuk sama duit. Betul nggak betul? Biasanya kan kita kalau kita buat duit baru ingat sama Allah. Betul nggak betul? Allah. Ya kalau lagi nggak punya duit banyak masalah, baru ingat sama Allah. Kalau tidak ada duit, kebanyakan lebih. Ya, makanya kata saya Umar, ta'arraf ilallahi dzarrata ya'rifka syiddah. Kalau kita ingin dekat sama Allah, kalau kita ingin Allah ini sama kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit sedih, maka ingat sama Allah dalam keadaan senang. Kalau lagi banyak duit, lagi keadaan lapang, lagi senang, ingat sama Allah. Nanti kalau kita lagi susah, banyak masalah, lagi sakit, nggak punya duit, Allah ingat sama kita. Ya, ibu kenal sama udah kenal belum?
Ya, ada Fir'aun, ada Nabi Musa. Ya, ini kita sama-sama dengar di mudah sering dengar ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa larinya kemana, Bu? Ketika dikejar sama Fir'aun. Fir'aun, ya, orang kalau lagi dikejar musuh, biasanya nyari tempat yang bisa bersembunyi, itu nggak ya? Yang bisa dia ngumpet. Kalau ke laut, itu ujungnya lah, laut nggak bisa ngumpet, nggak bisa bersembunyi. Sama kayak orang lagi ditagih utang. Nah, kalau lagi ditagih utang, rasanya mau ngapain, Bu? Mau ngumpet. Kita pengen ngumpet, nyari tempat bersembunyi. Ini Nabi Musa dikejar sama Fir'aun sama musuh, malah larinya ke laut. Laut ujung-ujungnya laut, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, di depan laut, di belakang musuh. Harusnya ke hutan, bisa ngumpet. Tapi kenapa Nabi Musa larinya ke laut? Karena dibimbing sama Allah. Kenapa ada bimbingan dari Allah? Karena ketika kita ada semua